Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel di channel Yati sama official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Yang lagi sakit cepet sehat ya guys ya. Yang lagi masih ditagih debt collector, semoga kalian diberikan keberanian untuk menghadapi kenyataan ya guys ya. Ngomong sama debt collectornya kalau masih belum bisa bayar. Yang penting selama niat kalian bayar hutang, kalian nggak boleh takut ya guys ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemarin itu ada yang nanya, Kak, oh masukin YourPay itu bayar 30 dolar ya Kak kalau di Circle. Iya ya guys ya, karena YourPay ini jadi buat kalian itu mengelola aplikasi dalam sebulan sekali aja kalian masukin uang ke YourPay ya guys ya, itu lebih hemat loh. Nah, karena apa? Karena kalian itu kan gaji sebulan sekali ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian habis terima salary nih, habis terima gajian, kalian nih harus udah mikirin nih, untuk ponakan satu, ponakan dua, suami, mertua misalkan ya guys ya. Jadi kan ada beberapa rekening kan kalian bisa diglobalkan sebulan sekali gitu, jadi lebih hemat ya guys ya. Kalau uangnya udah masuk YourPay, itu kalian mau transfer itu ya biayanya cuma 5 dolar aja alias 10.000 ya guys ya. Nah, aman ini YourPay guys. Nah, banyak juga nih yang udah ngerasain manfaatnya, banyak banget ya guys ya. Kalian bisa isi listrik sendiri, bisa bayar PDAM sendiri. Jadi kalian juga menjalankan peran istri untuk mengatur keuangan ya lebih enak ya guys ya. Gitu. Jadi kalian download aja di Android kalian, buka Play Store kalian, ketik YourPay, terus ikuti langkah untuk verifikasi akunnya guys ya. Kalau misalkan belum bisa nih, kalian boleh chat customer service-nya untuk dibantu verifikasi ya guys ya. Oke, kita bahas apa ya guys ya hari ini? Kita bahas ini aja guys, yang lagi viral itu, yang TKW Taiwan itu ya guys ya, yang menikah ya guys ya. Nah ini guys, salah satu problem yang besar juga di kalangan pekerja migran Indonesia ya guys ya, bukan hanya di Taiwan, di Hong Kong juga sama. Banyak yang masih berstatus suami orang atau istri orang ya guys ya. Kalau di Hong Kong ini kan kebanyakan wanita ya guys ya. Jadi ya mungkin banyak yang posisinya masih jadi istri orang tapi di sini menikah lagi ya guys ya. Tapi saya mau bahas yang lagi FYP di TikTok dulu nih guys. Jadi karena media sosial ini menyebarnya begitu cepat ya guys ya, apalagi di Indonesia juga aplikasi TikTok ini digunakan ya guys ya. TKW ini menikah guys, ijab kabul ya, disaksikan oleh saksi dan ada juga penghulunya. Jadi mungkin ini menikah secara agama ya guys ya. Nah, seorang laki-laki ini bekerja di Taiwan, begitupun dengan perempuannya. Mungkin mereka ini cinta lokasi ya guys ya, lokasinya kan di Taiwan, sebagai sama-sama pekerja migran. Nah, mereka memutuskan untuk menikah guys, untuk menghindari ya, yang pasti alasan mereka itu untuk menghindari zina ya guys ya. Akhirnya dengan keputusan itu mereka sudah merencanakan tuh untuk melangsungkan pernikahan yang indah. Nah, salahnya mereka ini mungkin anak alayers ya guys ya, segala-gala di TikTokin, segala-gala di upload di media. Meskipun umurnya tua ya guys ya, ya tapi pikirannya itu nggak jaminan dewasa gitu ya. Jadi akhirnya ijab kabul itu disaksikan lah ya. Nah, pengantin pria ini saat mengucapkan ijab kabul ini sedikit bengong guys. But gitu, saya terima nikah dan kawinnya. Aduh. Akhirnya guys, nyebar nih FYP TikTok. Mbak Charsinem itu sama Mas Budi itu menikah di Hong Kong. Akhirnya TikTok itu menyebar sampai terdengar ke istrinya yang laki-lakinya ya guys ya. Akhirnya dibalas dengan mengunggah sebuah caption atau status di mana istrinya ini menyayangkan suaminya ini belum menceraikan, dan suaminya ini memiliki putri guys di Indonesia ya guys ya. Dan yang paling sedihnya tuh ngomongnya kayak gini, terima kasih berapa keringat yang bercucuran untuk kami, kalau misalkan uang yang sudah dikeluarkan miliaran untuk kami. Ya intinya kalimat sindiran ya guys ya, secara halus, dan menenangkan putrinya untuk sabar ya mbak, doain mama biar kuat, bisa ngebesarin kamu. Jadi intinya menenangkan putrinya kalau semua itu is fine gitu, baik-baik aja. Jadi secara tidak langsung istrinya ini ikhlas nggak ikhlas ya guys ya. Gimana orang ijab kabul udah sah. Nah, saksi-saksi di situ nih kalian nih ya, para saksi-saksi yang ada di situ, kalian ini salah satu di antara perusak rumah tangga orang. Ya enggak lah, orang kita nggak tahu apa-apa, kita cuma saksi aja itu. Makanya menjadi saksi itu berat ya guys ya, apalagi ini urusannya sama Allah ya guys ya. Ijab kabul ya, saksi, apakah pernikahannya sah? Ya sah aja sih, karena sahnya sebuah pernikahan itu yang penting ada penghulu, ada wali ya kan, itu udah sah itu guys secara agama ya guys ya. Tapi ada pihak yang dirugikan Iya kan, Mas, kamu itu kalau misalkan memang mau nikah lagi, minta ridho dari istri yang belum diceraikan.
Tapi saya udah jatuhkan talak kok, meskipun secara negara belum diurus. Ya tapi bagaimanapun sebagai seorang laki-laki itu ya harus bertanggung jawab gitu, ya kan? Toh kalaupun kamu sudah menjatuhkan talak, orang istrinya masih menganggap kamu suaminya kok, ya kan? Iya, yang rugi siapa? Yang rugi ya perempuan yang dinikahi yang keduanya. Karena apa? Karena mendapatkan sanksi sosial, guys, di mana orang ini pasti akan menghujat mbak yang ijab kabul kemarin itu adalah pelakor, ya guys ya. Aduh, kenapa kalian itu tidak diselusuri dulu, guys? Ya kan, ini nih buat warning ke kalian nih. Kalau misalkan kalian ketemu sama laki-laki dan mengarah ke situ, harusnya kalian diselusuri dulu, jangan langsung terbuai oleh harapan-harapan gitu ya guys ya. Dan ingat, kejayaan seseorang itu cuma milik Allah ya guys ya. Kalau saat ini kamu berjaya itu karena ada doa istri yang solehah ya, solehah. Nah, jangan sampai Allah lagi memberikan rezeki kamu, itu rezeki keluarga kamu yang ada di Indonesia. Nah, kamu memanfaatkan rezeki yang lagi berlimpah mungkin di Taiwan, kamu berubah menjadi orang yang sombong gitu ya. Jadi bisa membeli istri lagi gitu, alasannya zina. Ini kan udah perkaranya masalah biologis si laki-laki ya guys ya, itu menjadi penyebabnya. Nah, apa hubungannya sama pekerja migran di Hong Kong? Banyak juga guys, ayo kita bahas nih. Saya jadi ingat satu postingan di mana seorang putri ini udah umur SMP guys, dia mencari seorang ibunya yang bekerja di Hong Kong udah lama. Dia ditinggal itu waktu umur 4 tahunan katanya guys, sampai SMP. Berarti berapa tahun tuh dia itu ditinggal sama ibunya? Ya SD aja 6 tahun, SMP ya sekitar 7 tahunan ya mungkin ya ditinggal ibunya bekerja di Hong Kong. Si putri ini guys, kita sebut aja namanya putri guys ya. Si putri ini daerah Jawaan sana guys. Si putri ini mencari ibunya hanya bermodal beberapa foto mamahnya yang tertinggal, dan sempat juga masih berkomunikasi sampai lost contact itu beberapa tahun sekarang gitu. Nah, mamanya itu juga artis TikTok guys, yang masih eksis di TikTok. Kemungkinan besar mamanya ini sudah tidak bekerja sebagai pekerja migran alias ya overstay atau anak peperan, ini diduga ya guys ya. Nah, KJRI juga udah nggak bisa ngelacak tuh di mana ya, karena udah bukan keluarga negaraan Indonesia ya guys ya. Masa sih saya harus kasih judul, nah tunggu mamamu di Indonesia kalau mama sudah meninggal? Kan jahat ya guys ya kalau saya memberi judul kayak gini. Tapi memang kenyataannya seperti itu guys. Kalian hidup sebagai seorang ibu, kalian itu bukan binatang, iya kan? Yang memilih mungkin saja di sini diduga sudah memiliki laki-laki lain dan mungkin saja sudah memiliki anak di sini sehingga berat untuk kembali ke Indonesia. Tapi setidaknya kalau misalkan kamu ibu yang ada di Hong Kong tidak bisa memberikan perhatian kepada anakmu, setidaknya bantulah secara materi untuk perkembangan anakmu di Indonesia gitu. Jangan kamu dendam dengan mantan suamimu sehingga kamu mencampakkan seorang anak di Indonesia. Gak gitu ya guys ya persepsinya. Ini nih teguran untuk kita semua. Nah, menurut kalian nih, pandangan teman-teman kita yang lupa sama anaknya di Indonesia ya guys ya, untuk memilih hidup di sini seolah kayaknya nggak mau terbebani dengan anak yang ada di Indonesia. Ini gimana nih guys? Kita beri sanksi sosial apa nih kepada ibu-ibu yang mungkin lupa anaknya di Indonesia dan memilih hidup di Hong Kong seolah baik-baik aja dan masih menjadi artis TikTok? Itu yang menjadi keselnya ya guys ya. Coba tegur teman-teman kita yang seperti ini guys. Kita menegur yang nggak jadi masalah ya guys ya. Karena apa? Kasihan loh, ini anak sudah tumbuh dengan sendirinya meskipun diasuh oleh nenek kakeknya ya guys ya. Tapi anak ini benar-benar rapuh di dalam hatinya gini. Udah ayah nggak ada, ibunya juga nggak pulang-pulang ya guys ya. Kadang mungkin nih ibu-ibu yang lupa sama anaknya mungkin lagi nonton videonya kayak Tisam ya, mungkin ya, semoga menjadi renungan ya. Bayangkan anak kalian pengen beli sesuatu di mana teman-temannya itu bisa beli hanya untuk ngomong sama orang tuanya, sedangkan anak kamu hanya melihat dari kejauhan apa yang dimiliki oleh anak lain. Betapa sedihnya anak kamu saat ini, iya kan? Saat lebaran anak-anak lain memakai baju yang bagus yang dibelikan oleh orang tuanya, sedangkan anak kamu harus menggunakan pakaian seadanya tahun lalu. Apalagi kalau misalkan makan,
Anak yang lain mungkin jajannya beli teh botol ya guys ya, anak kamu cuma teh Sisri. Bayangkan di situ betapa terlukanya anak kamu yang kamu tinggalkan di Indonesia guys. Sedangkan kamu di sini memperjuangkan, ya memang anakmu sendiri sih guys, dari hasil perkawinan yang nggak jelas. Iya, enak aja kayak Tisam itu ngomong perkawinan gak jelas, orang saya di sini nikah kok, bener kok. Ya kalau misalkan kalian nikah di sini bener ya guys ya, kalian punya anak juga ya, setidaknya adil gitu ya guys ya, adil lah. Anak itu titipan dari Allah, anugerah ya guys ya. Kalian nggak pernah tahu masa depan anak kita gimana. Oke guys, lanjut. Maaf guys, tadi ada Mbak yang mergokin kayak Tisam nih. Kayak Tisam katanya ketahuan nih markas yang biasa bikin video. Jadi malu ya guys ya, nggak apa-apa ya. Ayo lanjut lagi. Jadi guys, anak peperan itu anak OS ya guys ya. Kalau misalkan kalian meninggal dunia, pasti pemerintah Hong Kong itu pasti akan mencari data kalian melalui KJRI ya guys ya. Makanya 25 tahun baru nih keluarga yang ada di Indonesia ini dihubungi saat mbaknya itu sudah meninggal dunia. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan ya guys ya umur kalian untuk sama sekali nggak pernah komunikasi dengan anak kamu yang kamu tinggalkan di Indonesia. Ini bener-bener ngenes guys. Coba kalau saya jadi anaknya ya, pasti dalam hati saya ini pasti ada sedikit rasa benci ya guys ya. Wajar, manusiawi. Terus ada rasa, kok ibu saya begitu ya sama saya? Salah saya apa sih? Saya juga nggak minta untuk dilahirkan di sini. Saya juga nggak minta dilahirkan dari rahim beliau gitu. Udah saya nggak punya ayah, ibu saya di Hong Kong nggak pulang-pulang. Dan nyeseknya nanti, mungkin saat saya umur 25 atau 30 tahun dan kalian juga menua ya guys ya, sakit mungkin dan meninggal dunia, sampai pada akhirnya saya yang harus memandikan jasad kalian, atau saya yang mengantarkan kalian ke liang lahat saat kalian sudah meninggal dunia di Hong Kong. Jenazah kalian ditransfer kembali ke Indonesia, dan itu waktu dimana anak kalian melihat kembali sosok ibunya. Nauzubillah min dzalik guys. Sebelum itu terlambat, ayolah teman-teman saya yang yang sekarang mungkin lupa sama anak kalian. Anak kalian sudah besar, tumbuh. Allah menumbuhkan sendiri anak kalian itu dengan cara yang terbaik dari Allah. Karena apa? Karena memang anak juga memiliki rezeki sendiri ya guys ya. Entah itu diasuh oleh budenya, diasuh oleh kakek neneknya ya guys ya, tapi anak itu pasti Allah jaga. Nah kita nih yang dititipinnya, kita lalai ya guys ya. Betapa dosanya gitu kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu ya guys ya. Makanya kalau misalkan kalian masih sulit hidup di sini dengan membawa anak gitu ya, dan kalian ditinggalkan oleh warga asing di sini yang ayahnya pergi gitu, ya maaf ya mungkin kalian banyak dosa sama anak kalian yang ditinggalkan di Indonesia gitu. Saya ngomong kayak gini bukan saya membenci kalian, tapi saya mengingatkan ya guys ya. Ayo teman-teman kita mendoakan ya teman-teman kita yang mungkin masih lupa nih sama keluarganya di Indonesia karena rasa takutnya. Nggak apa-apa, setidaknya kita berubah nih. Mohon ampun, apalagi kita masih punya orang tua di Indonesia. Ayolah guys ya, semoga anak-anak yang mungkin saat ini nggak pulang-pulang lagi dicari keluarganya, terketuk hatinya nih nonton video ini untuk segera minta maaf ya guys ya. Ini bentar lagi puasa guys, bentar lagi lebaran. Ayo kalian harus buka lembaran baru. Kalau misalkan kalian di sini punya hidup dan punya kehidupan yang baru, nggak apa-apa, cari informasi tentang keluarga kalian yang ada di di Indonesia guys ya. Sekarang Facebook, Instagram itu banyak. Ayo cari, mumpung masih bisa. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa menebus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Oke? Rangkulah anak kalian yang ada di Indonesia. Mungkin saja dia adalah anak yang mungkin akan menaikkan derajat kalian. Gak ada yang tahu. Nobody knows. Oke, mungkin itu aja sharing kayak Tisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya guys ya. Semoga kita sehat-sehat dan tetap menjadi istri yang istri yang solehah ya guys ya, yang masih ingat keluarga dan anak ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. See you next video, bye bye.